Halo teman-teman, selamat datang di channel Ece Penio. Ini saya, utuslah saya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa usul terkait dengan adanya berita viral kejadian di Rumah Sakit Pringadi Medan. Kemarin saya menonton beberapa berita dari YouTube terkait kejadian tersebut, kemudian saya melihat untuk daerah Sumatera Utara ya, beberapa kali kan kejadiannya masih berdekatan ini. Kemudian berita menjadi viral seperti itu. Maka karena berita tersebut, untuk saya sendiri setiap kali saya melihat berita menjadi merasa sesak ya, walaupun saya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan tersebut ya. Yang ingin saya sampaikan, kenapa kok bisa begitu bebas orang meliput di layanan yang sebenarnya tidak diliput seperti itu ya. Maka karena hal-hal seperti itu, maka saya membuat video ini. Ada beberapa video yang saya lihat, nanti linknya saya buat di bawah agar teman-teman semuanya mudah untuk mengaksesnya. Beberapa waktu yang lalu ada konten saya memberikan nasihat kepada Ratu Entok. Kemudian kemarin saya melihat juga videonya di mana beliau merasa bersyukur terhadap kejadian yang di Rumah Sakit Pringadi tersebut. Nah, sebenarnya saya loh, kok orang bersyukur ya? Apa yang disyukurin di situ? Apakah karena Arsen yang meninggal yang disyukurinya, atau adanya si perawat yang jatuh karena mungkin stres ya, blocking barangkali karena dimarah-marah sama keluarga pasien seperti itu ya. Nah, jadi apa sih yang membuat bersyukur? Yang mana yang membuat bersyukur itu? Nah, kalau misalnya karena ada orang meninggal, terus gimana lah ya, orang bersyukur pada penderitaan orang lain. Tapi ya terserah lah ya, itu kan masing-masing pribadi. Apakah perlu mensyukuri orang lain yang menderita, ya kan? Jadi kemungkinan kalau misalnya karena penderitaan orang lain seperti itu kan, jadi kemungkinan saudari tersebut, saya katakan saudari karena yang saya lihat kan wujudnya saudari ya, orang yang bersyukur atas penderitaan orang lain. Untuk saudari tersebut, saya usul ya, ini usul. Kalau diterima ya puji Tuhan, kalau tidak diterima ya semoga ada keterbukaan hati. Karena kesannya begini, ada permusuhan antara saudari ini dengan petugas kesehatan. Sehingga kemarin ada videonya yang cukup viral juga. Apa ya kepentingannya saya menyampaikan ini? Karena kalau pasti saya lebih, posisi saya sebenarnya sekarang adalah sebagai penonton memberi komentar ya. Saya sebenarnya posisi saya sebagai penonton memberi komentar. Nah, kalau penonton kan komentarnya kan kita tahu lah ya. Nah, tapi saran saya agar saudari tersebut itu berdamailah dengan petugas kesehatan. Agar tidak ini loh, ada hal-hal nanti akan saya sebutkan juga di bawah ya. Kemungkinan-kemungkinan kalau ini terus terjadi,
Nanti akan saya sampaikan di bawah. Kemudian yang kedua saya usul kepada para jurnalis. Harapan saya begini, semoga para jurnalis dapat menyampaikan berita-berita ke media sosial itu bersikap dan berlaku adil, ya, baik terhadap pasien dan keluarganya, juga terhadap petugas kesehatan dan juga instansi kesehatan tersebut. Kenapa saya mengusulkan seperti itu? Karena kalau sejauh dari pengamatan saya, penonton media sosial tadi, yang saya lihat pemberitaan-pemberitaannya itu lebih menyudutkan petugas kesehatan, termasuk di situ atau lebih cenderungnya perawat. Padahal kalau kita ketahui sebenarnya kadang-kadang di pelayanan kesehatan itu belum tentu juga perawat. Nah, jika benar oksigen kosong, tentu ada komite di rumah sakit itu akan menyelidiki sampai tuntas. Misalnya, tanpa keluar pun pemberitaan tentang oksigen itu, jika sampai terjadi seperti itu, pasti ada di rumah sakit itu yang akan menguber-uber unit tertentu itu untuk mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi sudah ada bagaimana diperhatikan sekali di semua pelayanan kesehatan itu keselamatan pasien adalah hal yang utama. Jadi tanpa keluar pun pemberitaan itu ke masyarakat, ke media sosial, pasti di rumah sakit itu ada komite yang akan berjuang untuk keselamatan pasien. Misalnya nih, jika ada pasien yang meninggal di rumah sakit, itu semua pihak itu, komite-komite keselamatan pasien itu akan mencari, menyelidiki sampai tahu apa penyebab kematian pasien. Jadi harapan saya kepada semua masyarakat kita ini, kepada pasien, pasti aman untuk datang ke rumah sakit. Kecuali kalau misalnya pasien tersebut dari awal mungkin motivasi sudah ada untuk mencari-cari kesalahan petugas kesehatan. Namanya kalau mencari-cari kesalahan, ya kita gimana ya, hal itu juga akan kalau kita lihat pada video yang disampaikan wawancara wartawan kepada siapa yang memvideokan kejadian tersebut, kan dia sampai marah-marah, kemudian malah meminta petugas untuk melepas masker agar diberitakan. Itu kan ancaman. Kalau petugas kesehatan tidak boleh diancam, jadi blocking nanti. Kalau misalnya ini pengalaman saya saja, sudah zaman dahulu kala. Kalau waktu saya melaksanakan tugas saya dimarah-marah, saya jadi blocking. Ya, kemudian kalau sudah blocking nggak bisa berpikir, terus bagaimana? Itu yang pasien itu kan yang akan berbahaya. Jadi saya juga dengan ini akhirnya meminta usul juga agar dilindungi petugas kesehatan itu di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tadi kalau misalnya ada kejadian yang menyebabkan pasien meninggal, itu di rumah sakit itu pasti diselidiki sampai setuntas-tuntasnya. Semua orang yang terlibat itu akan dipanggil, bagaimana, ditanyain kronologisnya. Kemudian usul saya kepada pengambil keputusan, baik di instansi pelayanan kesehatan maupun organisasi kesehatan, juga pemerintah, agar dapat membuat peraturan yang jelas yang ingin saya sampaikan agar semakin jelas aturan-aturan di mana orang bisa meliput, memvideokan, atau mendokumentasikan. Nah, misalnya kalau di instansi, tentu ada larangan untuk meliput, memvideokan, atau mendokumentasikan tanpa izin dari orang yang berwenang di instansi tersebut.
saya pikir hal-hal seperti itu harus disosialisasi kembali dan dipatuhi oleh semua orang. Kalau tidak, nanti takutnya semakin bebas orang meliput di pelayanan kesehatan, semakin petugas kesehatan itu akan merasa terbebani di dalam melaksanakan tugasnya. Dan akhirnya apa? Yang rugi kan pasien tersebut. Jadi, usul saya tadi kepada pengambil keputusan, baik di instansi kesehatan, organisasi kesehatan, pemerintah, agar dapat mengembalikan situasi pada kondisi yang sesungguhnya. Biarlah pelayan kesehatan itu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sesuai dengan standar prosedur operasional di setiap instansi. Sebab saya melihat 2 kasus yang terjadi di Sumatera Utara, kalau lihat videonya, tadi kan saya sebagai penonton. Pada 2 kasus tersebut, yang paling ngomong besar itu, ngomong dengan nada marah-marah itu adalah keluarga pasien. Dan itu saya pikir bisa membuat petugas kesehatan menjadi blocking. Ya, blocking. Tahu kalau sudah blocking kan nggak bisa berpikir, weh apa nih? Bingung dia. Jadi tolong nih, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Jadi usulnya itu agar aturan untuk bisa meliput, merekam, atau mendokumentasikan di instansi-instansi, entah itu pelayanan kesehatan atau yang lain juga nantinya kan bisa saja terjadi instansi lain, agar diberikan kejelasan siapa yang boleh meliput, atau yang boleh meliput itu orang yang sudah mendapat izin dari orang yang berwenang di pelayanan tersebut. Karena pengalaman begini, waktu sidak ke suatu tempat itu, misalnya nih kita mau mengetahui tentang sesuatu, di situ misalnya kalau kita mau memfoto saja tidak boleh. Misalnya nih kita dibolehin, tapi dari instansi yang kita kunjungi itu yang memfoto hal-hal yang ingin kita buat sebagai laporan. Jadi tidak sembarangan, tidak bebas gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya pikir harus diperjelas lagi, terutama di pelayanan kesehatan. Yang kedua, hentikanlah adanya kesan permusuhan antara pasien dan petugas kesehatan. Biarlah petugas kesehatan itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan standar prosedur operasional. Jika ada petugas kesehatan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, ada di rumah sakit itu sendiri atau di pelayanan kesehatan itu sendiri ada komite atau atasannya yang akan menegur stafnya yang tidak melaksanakan tugas dengan benar. Dan itu dampaknya untuk si petugas itu bukan hal yang mudah ya. Bisa saja nanti akhirnya tidak ada kenaikan gajinya atau tidak ada kenaikan pangkatnya, kan berat juga. Jadi kalau misalnya ada keluarga pasien atau pasien yang merasakan atau mengalami pelayanan yang tidak baik dari petugas kesehatan, laporkan saja kepada orang yang berwenang di instansi atau di pelayanan kesehatan tersebut. Memang niatnya baik untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Semoga usul-usul yang tadi saya sudah sampaikan bisa sampai kepada pihak-pihak yang saya tujukan. Karena begini, ada kerisauan di dalam hati saya kalau kesan permusuhan
antara pasien, tapi tidak semua. Sebagian kecil pasien yang ada kesan bermusuhan dengan petugas kesehatan, maka pemikiran saya begini, sehingga itu kalau misalnya itu masuk ke media sosial, ditonton oleh banyak orang, kesannya kemudian karena pemberitaan-pemberitaan tersebut akhirnya generasi muda akan tidak menginginkan untuk menjadi perawat. Nah, kalau hal itu terjadi, maka siapa yang akan menggantikan perawat-perawat yang sudah pensiun? Tidak ada, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak ada lagi perawat, kemudian pemerintah pasti mencari perawat dari negara-negara yang lain. Nah, tentu itu bayarannya menjadi lebih mahal. Nah, apakah masyarakat sudah sanggup? Kan berarti beban masyarakat juga menjadi lebih tinggi. Nah, jadi tolonglah ya, siapapun yang mempunyai perasaan ada mungkin bermusuhan atau tidak suka kemudian men-share ke media sosial seperti itu, hentikanlah ya kesan permusuhan ini. Karena ingat, dampaknya bukan di sini saja. Dulu, waktu tahun 2010 sampai 2014, saya pernah terlibat saya pernah ikut dalam proses perekrutan perawat ya di Sumatera Utara. Kemudian waktu wawancara, mengapa mereka ingin keluar dari Sumatera Utara adalah karena di Sumatera Utara itu dulu upah yang dibayarkan kepada perawat itu tidak seimbang. Itu kata mereka waktu wawancara. Sehingga mereka banyak yang pergi dari Sumatera Utara. Dan itu belakangan akhirnya upah yang dibayarkan kepada perawat sudah semakin sesuai dengan apa yang diterima perawat di provinsi-provinsi lain. Mungkin di Sumatera Utara saya dengar karena ada juga ponakan saya yang menjadi perawat di situ, nampaknya sudah sama diterimanya di Sumatera Utara dengan juga yang ada di provinsi lain. Nah, kalau sekarang itu yang ditakutkan adalah mereka akan minta pergi dari Sumatera Utara karena di Sumatera Utara itu kemungkinan kalau lihat di media sosial ya, walaupun itu jumlahnya tidak banyak, tapi itu berpengaruh besar, mempengaruhi image, mempengaruhi perasaan orang. Akhirnya mereka tidak mau menjadi perawat. Kemudian nanti yang ditakutkan adalah seperti yang saya katakan tadi, tidak ada perawat yang menggantikan perawat-perawat yang sudah senior atau sudah pensiun. Nah, akhirnya harus mendatangkan dari tempat-tempat lain. Harapan saya, hentikanlah pemberitaan-pemberitaan di media sosial terkait dengan pelayanan kesehatan karena sudah ada yang mengurusi hal tersebut. Kecuali kalau sudah mendapat izin dari, misalnya mau memberitakan rumah sakit, seperti zaman dulu pengalaman saya, ada wartawan waktu saya masih menjadi pimpinan suatu klinik, ada wartawan ingin meliput di tempat saya terkait dengan demam berdarah. Wartawan tersebut harus datang dulu kepada saya, apakah dia menanyakan tentang ini dan mendapatkan penjelasan. Tapi kalau misalnya dari pimpinan di instansi tersebut tidak mengizinkan atau memberikan keterangan bahwa tidak ada kasus-kasus tersebut di tempat ini, ya tentu si wartawan tidak bisa memberitakan terkait dengan
yang ingin dia beritakan kepada masyarakat. Jadi saya harap semoga hal itu bisa dikembalikan pada ranahnya. Saya pikir itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Semoga pembahasan, semoga unek-unek yang ada di dalam hati saya ini sampai kepada masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang saya tadi telah sebutkan di atas, dan akhirnya ya bisa mempengaruhi pemikiran dari pihak-pihak tersebut. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah!